Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Handayani dengan NIM 2020143585 Prodi PGSD kelas 5U. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling sekolah dasar. Baiklah teman-teman, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling dengan subtema yang pertama ada ruang lingkup dan bidang pelayanan, yang kedua ada fungsi, prinsip, dan asas, yang ketiga ada jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan, dan yang keempat ada program pelayanan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang ruang lingkup dan bidang pelayanan. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Berikut ini akan disebutkan ruang lingkup bimbingan dan konseling belajar meliputi yang pertama ada perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar. Yang kedua, kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan. Yang ketiga ada perkembangan dalam belajar. Dan yang keempat ada penelitian yang berkaitan dan menyangkut belajar siswa. Terus ada bidang layanan bimbingan dan konseling. Untuk mencapai kemandirian dan pengendalian diri tersebut, maka bimbingan dan konseling di sekolah memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam 4 layanan, yaitu bidang pribadi, yang kedua ada bidang sosial, dan yang ketiga ada bidang belajar, dan yang terakhir yang keempat ada bidang karir. Bidang pribadi sendiri merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan mewujudkan keputusan secara bertanggung jawab tentang aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan keselamatan dalam kehidupan. Yang kedua ada bidang sosial. Bidang sosial adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi, serta mampu mengatasi masalah sosial yang ada dalam dirinya. Yang ketiga ada bidang belajar, memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat ada bidang karir. Bidang karir sendiri merupakan proses pemberian bantuan oleh guru, bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan potensi diri. Dan yang B, ada fungsi, prinsip, dan asas. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsinya terlebih dahulu. Fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konselor agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya, atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua ada fungsi preventif. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Teknik ini digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Yang ketiga ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih praktif dan fungsi lainnya. Yang keempat ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang kelima ada fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi yang memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat bakat serta keahlian dan ciri-ciri kepribadian yang lainnya. Yang keenam ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi membantu kepala sekolah, staf atau konselor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Yang ketujuh ada fungsi penyesuaian. Fungsi untuk membantu konseli dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan berfungsi membantu konseli sehingga dapat memperbaiki keseluruhan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Yang sembilan ada fungsi fasilitas. Memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sesuai
atau serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Yang ke-10 ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini memfasilitasi konseling agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penyusunan produktivitas diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseling. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Dan yang keempat ada bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Pengambilan keputusan merupakan hal esensial dalam bimbingan dan konseling. Yang keenam ada bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang asas bimbingan dan konseling. Asas yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan, yang keempat ada asas kekinian, yang kelima ada asas kegiatan, yang keenam ada asas kemandirian, yang ketujuh ada asas kedinamisan, yang kedelapan ada asas keterpaduan, yang kesembilan ada asas keharmonisan, yang kesepuluh ada asas keahlian, dan yang ke-11 ada asas alih tangan kasus, yang ke-12 ada asas Tuturi Handayani. Selanjutnya kita akan membahas yang C, jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan. Menurut Kemendikbud menjabarkan bahwa jenis layanan dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik memahami lingkungan baru. Yang kedua ada layanan informasi, yaitu layanan membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri. Yang ketiga ada layanan penempatan atau penyaluran, yaitu layanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik dalam memperoleh penempatan dan penyaluran yang terdapat dalam kelas. Yang keempat ada layanan penguasaan konten, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam penguasaan konten tertentu. Dan yang kelima ada layanan konseling perorangan, membantu peserta didik dalam menuntaskan masalah pribadi melalui prosedur perorangan. Yang keenam layanan bimbingan kelompok, dalam membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. Yang ketujuh ada layanan konseling kelompok, yaitu mengentaskan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan ada layanan konsultasi, membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara perlu yang dilaksanakan pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. Yang kesembilan ada layanan mediasi, yaitu menyelesaikan masalah dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain. Yang ke-10 ada layanan advokasi, yaitu layanan pembelaan atau memperoleh hak-hak. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan pendukung. Menurut Kemendikbud 2013 menyebutkan 6 kegiatan pendukung yang dilaksanakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka menunjang keberhasilan jenis-jenis layanannya, yaitu yang pertama ada aplikasi instrumen. Kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen baik tes maupun non-tes. Yang kedua ada himpunan data. Kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berlanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Yang ketiga ada konferensi kasus. Kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khususnya yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data. Yang keempat ada kunjungan rumah. Kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan anggota keluarganya. Yang kelima tampilan ke perpustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, serta kegiatan belajar dan karir jabatan. Yang keenam ada alih tangan kasus, kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik kepada pihak lain sesuai dengan keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud. Selanjutnya kita akan membahas tentang format layanan. Menurut Kemendikbud 2013 menyebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan melalui berbagai format layanan, yaitu yang pertama ada individual, format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan. Yang kedua ada format kelompok,
Format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. Yang ketiga ada format klasikal. Format klasikal yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar. Yang keempat ada format lapangan. Format ini yaitu kegiatan bimbingan dan konseling melayani sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Yang kelima ada pendekatan khusus kolaboratif. Format kegiatan bimbingan dan konseling melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. Yang keenam ada jarak jauh. Format kegiatan bimbingan dan konseling melayani kepentingan siswa melalui media dan saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik, dan keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa dalam K13 terdapat 9 jenis layanan, 6 kegiatan pendukung, dan 6 format layanan bimbingan dan konseling. Yang D itu ada program pelayanan. Menurut Kemendikbud 2013, ada 5 jenis program yang disusun dan diselenggarakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama ada program tahunan. Program tahunan dalam pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Yang kedua ada program semesteran. Program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Yang ketiga program bulanan. Program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat program mingguan. Program mingguan dalam pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Yang kelima ada program harian. Program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.